Untuk contoh 2, karena 2 persamaan kita dapat menyelesaikan dengan 3 cara. Pertama, dengan eliminasi dan substitusi dari dx per dt diturunkan menjadi turunan kedua, atau yang kedua d per dt diturunkan menjadi turunan kedua. Yang ketiga adalah diubah dalam bentuk persamaan matrik. Di materi yang telah dikirimkan, materi itu dalam bentuk persamaan matrik. Kali ini kita gunakan cara eliminasi dan substitusi, di mana dx per dt kita turunkan menjadi turunan kedua. Dx per dt sama dengan x kurang y ditambah t kuadrat. Ini didiferensialkan terhadap T. Dx per dt diturunkan menjadi turunan kedua d kuadrat x per dt kuadrat. X diturunkan menjadi dx per dt turunan pertama, y turunkan turunan pertama dy per dt, t kuadrat turunkan 2t terhadap t. Karena ini dalam x, maka dy per dt harus kita substitusi. Kita dari soal dy per dt kita substitusi sehingga t kuadrat x per dt kuadrat dx per dt kurang, dimana d per dt adalah x tambah y kurang t, x tambah y kurang t ditambah 2t ya. D per dt x tambah y kurang t, x tambah y kurang t. Kita buka tanda kurungnya, maka d kuadrat x per dt kuadrat dx per dt min kali x min x min kali y min y min kali min plus t tambah 2t, sehingga d kuadrat x per dt kuadrat dx per dt min x y, karena dalam x y nya harus kita substitusi. Nah, y yang kita ambil, karena y nya tadi sudah diambil dari ini, maka tidak boleh dari persamaan kedua, tapi kita ambil dari persamaan pertama. Persamaan pertama min y kita pindah ke kiri menjadi plus y, x tetap, dx per dt pindah ke kanan menjadi min dx per dt tambah t kuadrat tetap. Nah, ini kita substitusi y nya ke jadi y yang x dengan min dx per dt tambah t kuadrat kita substitusi ke dalam y ini, x kurang dx per dt ditambah t kuadrat. Kemudian t tambah 2t adalah 3t. Kita buka kurung, d kuadrat x per dt kuadrat dx per dt kurang x, ini kurang x min min plus dx per dt min t kuadrat tambah 3t. D kuadrat x per dt kuadrat d per dt tambah d per dt
menjadi 2 dx per dt, min x kurang min x menjadi min 2x, kemudian min t kuadrat tambah 3t. Kemudian yang tidak mengandung t atau yang mengandung x dipindahkan ke ruas kiri, d kuadrat x per dt kuadrat 2 kali dx per dt pindah ke kiri menjadi min 2 dx per dt, min 2x pindahkan ke kiri menjadi plus 2x, fungsi t di sebelah kanan, min t kuadrat tambah 3t. Ini adalah PD tingkat 2 atau order 2 non homogen, yang ini tidak sama dengan 0. Selanjutnya, dari PD linear order 2 non homogen, kita menggunakan operator D. Ini adalah D kuadrat X, dx per dt adalah dx tambah 2x sama dengan min t kuadrat tambah 3t. Kita faktorkan x nya atau keluarkan x nya, d kuadrat min 2d tambah 2 kali x sama dengan min t kuadrat tambah 3t. Untuk mendapatkan solusi homogennya, maka D persamaan tadi PD tingkat 2 linear non homogen ini, D kuadrat min 2D tambah 2 kali X kita ambil sama dengan 0. X mungkin 0, maka D kuadrat kurang 2D tambah 2 lah yang sama dengan 0, disebut persamaan Eigen. Alfa kuadrat min 2 alfa tambah 2 sama dengan 0. Tidak bisa kita faktorkan cara biasa, maka kita gunakan rumus ABC, di mana sini A nya sama dengan 1, B nya min 2, C nya 2. Selanjutnya kita mencari akar-akar dari persamaan eigennya. Dengan rumus ABC, alfa 1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A nya 1, B nya min 2, C nya 2. Maka alfa 1, 2 min B, B nya sendiri adalah min 2 plus minus akar B kuadrat, B nya sendiri min 2, jadi B kuadrat min 2 kuadrat min 4, A nya 1, C nya 2 per 2A, A nya 1. Maka alfa 1, 2 adalah min kali min plus 2 plus minus akar min 2 kuadrat plus 4 min 4 kali 2 8 per 2. 2 plus minus akar dari 4 kurang 8 adalah min 4 per 2. 2 plus minus akar min 4 adalah akar 4 kali akar min 1 per 2. 2 plus minus akar 4 2, akar min 1 adalah I per 2. Sehingga alfa 1, 2 adalah 2 bagi 2, 1 plus minus 2 bagi 2, 1I. Nah, ini adalah akarnya dalam bentuk bilangan kompleks, di mana A nya 1, B nya juga 1. Sehingga
solusi dari X homogennya adalah XH. X homogen adalah dalam bentuk bilangan kompleks E pangkat AT kali A cos B kecil T ditambah ya, B besar sin BT. Karena dari kedua sama itu akan muncul juga Y homogen, maka untuk yang S homogen, A nya kita ambil adalah A1, B nya B1, sehingga di Y homogennya A2 dan B2. Kita substitusi. X homogen adalah E pangkat 1T, A nya 1, A1 kosinus B nya 1, B1 kali T, B besar 1, sin B kecil adalah 1 kali T. Inilah X homogen. Setelah kita dapat X homogennya, kita kembali ke yang pertama adalah diambil luas kanannya 0 untuk mendapatkan solusi homogen, maka kita salin bentuk awalnya untuk mendapatkan solusi partikular atau solusi khusus. Kita salin yang 2 Romawinya bahwa D kuadrat min 2D tambah 2 kali X sama dengan min T kuadrat ditambah 3T. Kita lihat fungsi T nya luas kanan berbentuk polinom, maka X partikular sama dengan min T kuadrat tambah 3T dibagi dengan D kuadrat min 2D tambah 2. Maka X partikular atau X khusus adalah seper. Maka penyebutnya kita balik susunannya dari bilangan dulu, dari belakang. 2 kurang 2D tambah D kuadrat. Dari belakang ke depan. Dikali min T kuadrat tambah 3T. Nah, dari hasil bagi itu kita harus tahu turunan dari min T kuadrat tambah 3T yang nilainya 0, yaitu diferensial dari min T kuadrat tambah 3T adalah min T kuadrat turunkan min 2T, 3T turunkan 3. Turunan keduanya kita turunkan lagi min 2 kali 1 tambah 0, min 2 kali 1 tambah 0 di min 2 ya, min 2 kali 1 tambah min 2T turunkan min 2 kali 1 min 2, 3 turunkan 0. Kalau D pangkat 3 ya, D pangkat 3 min T kuadrat tambah 3T min 2 turunkan 0. Jadi kita berhenti sampai turunan kedua sampai D kuadrat. Nah, di sini kita lakukan bagi berekor. 1 dibagi dengan 2 dikurang 2D tambah D kuadrat. 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 adalah 1/2. 1/2 kali semua nih. 1/2 kali 2 adalah 1. 1/2 kali min 2D adalah min D. 1/2 kali plus D kuadrat adalah plus setengah D kuadrat. Dikurangi 1 kurang 1 0, min kali min plus D, min kali plus min setengah D kuadrat. D dibagi 2, D dibagi 2, D per 2 atau setengah D, D per 2 atau setengah D.
setengah D kali semua, setengah D kali 2D, setengah D kali min 2D, setengah D kali min 2D min 1D kuadrat. Setengah D kali min 2, setengah kali min 2 min 1, D kali D kuadrat. Setengah D kali D kuadrat, D pangkat setengah D pangkat 3 dikurangi D kurang D habis. Ini min kali min plus D kuadrat dikurang ditambah min setengah D kuadrat. 1 tambah min setengah D kuadrat, min kali plus min setengah D pangkat 3. Setengah D kuadrat dibagi 2. Plus bagi plus, setengah bagi 2, setengah kali setengah setengah bagi 2 per 1, setengah kali setengah, 1/4 D kuadrat. Nah, kita berhenti sampai D kuadrat karena turunan ketiganya sama dengan 0. Jadi hasil bagi 1 bagi 2 kurang 2D tambah D kuadrat, hasilnya adalah setengah tambah setengah D tambah 1/4 D kuadrat. Maka X partikular, X khususnya adalah kita salin setengah tambah setengah D ditambah 1/4 D kuadrat dari min T kuadrat ditambah 3T. Sehingga solusi partikulernya setengah kali min T kuadrat tambah 3T ditambah setengah D dari min T kuadrat tambah 3T ditambah 1/4 D kuadrat dari min T kuadrat tambah 3T. Maka solusi partikular XP adalah setengah kali min T kuadrat, jadi min setengah T kuadrat, setengah kali 3T plus 3/2T. Kemudian ini udah selesai ya. Sekarang ini ditambah setengah kali, nah nilai ini kita sudah tahu tadi bahwa diferensial dari min T kuadrat tambah T adalah min 2T tambah 3. Diferensial turunan pertama min T kuadrat tambah T adalah min 2T tambah 3. Maka diferensial ini nilainya adalah min 2T tambah 3. Min 2T tambah 3. Kemudian ditambah 1/4 dari turunan kedua. Turunan kedua dari min T kuadrat tambah T adalah min 2. Turunan keduanya adalah min 2. Sehingga solusi partikulernya adalah min setengah T kuadrat tambah 3/2T plus kali min setengah kali 2T T setengah tambah setengah kali 3 3/2 1/4 kali min 2 min 1/2. Sehingga hasil solusi partikulernya min setengah T kuadrat, ini bisa dijumlahkan, ini 3/2 adalah 1/2, 1/2 T dikurang T, ini 1/2 T dikurang 1T, tinggal plus setengah T. 3/2
dikurang setengah. 3 kurang 1, 2. 2 per 2 adalah 1 plus 1. Jadi absis dari solusi partikular XP adalah min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Maka solusi umum untuk XT adalah X homogen ditambah X partikular atau X khusus. Maka XT adalah X homogennya tadi. X homogennya adalah E pangkat T kali A1 dalam kurung A1 cos T tambah B1 sin T. Kita salin. E pangkat T kali A1 cos 1T tambah B1 kali sin 1T. Ini solusi homogen tambah solusi partikular min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Inilah XT nya, mana solusi homogen tambah solusi partikular atau solusi khusus. Setelah kita mendapatkan XT nya, selanjutnya kita ingin mencari YT nya. Untuk mencari YT nya, kita kembali ke soal semula. Kalau XT nya diketahui, Y itu adalah X kurang dXP dt tambah T kuadrat. Berarti XT sudah diperoleh, maka dXP dt adalah turunan pertama X terhadap T. Maka kita gunakan Y sama dengan YT adalah XT dikurang dXP dt tambah T kuadrat. YT adalah XT dikurang dx per dt ditambah T kuadrat. XT dikurang dx per dt ditambah T kuadrat. Maka dari sini XT sudah diketahui, maka dx per dt kita turunkan dari sini. XT diturunkan menjadi dx per dt E pangkat T kali dalam kurung A1 cos T tambah B1 sin T. Ini adalah bentuk UV. Jadi U kali V ditambah U kali V. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ya, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kemudian dikurangi setengah kali T kuadrat, turunkan 2T tambah setengah T, setengah kali turunan T1, 1 turunkan 0. Maka kita peroleh dx per dt adalah E pangkat T kita turunkan tetap E pangkat T kali A1 cos T ditambah B1 sin T ditambah E pangkat T A1 kali turunan cos T adalah min sin T ditambah B1 kali turunan sin T adalah cos T dikurangi setengah kali 21 tinggal T setengah kali 1 setengah. Maka dx per dt nilainya seperti ini. Dimana dx per dt nya belum selesai, kita gabung, kita keluarkan E pangkat T nya. E pangkat T jadi dx per dt sama dengan kita keluarkan
E pangkat T nya tinggallah, kemudian cos dengan cos, cos dengan cos, jadi A1 ditambah B1, A1 tambah B1 kali cos T. Kemudian sin dengan sin, sin dengan sin, di sini B1 ditambah min A1 atau min A1 ditambah min A1, kita susun di plus B1 sin T. Kemudian min setengah, min T tambah setengah. Inilah dx per dt. Sebelumnya kita lihat tadi bahwa YT adalah XT kurang dx per dt tambah T kuadrat. Nah, kita susun XT, kita salin dulu. XT kita ambil dari ini. XT adalah E pangkat T kali A1 cos T tambah B1 sin T dikurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Kita salin. XT adalah E pangkat T kali A1 cos T ditambah B1 sin T. Ini kurang setengah T kuadrat ditambah setengah T ditambah 1. Ya. Kemudian karena YT itu XT kurang dx per dt tambah T kuadrat, nah kita cari XT kurang dx per dt dulu, dikurang dengan dy per dt, kita salin. dy per dt adalah E pangkat T dikali A1 tambah B1 cos T ditambah min A1 tambah B1 sin T, kemudian min T tambah setengah. Ini dikurangi ya. XT kurang dx per dt, kita kurangi. Kita kurangi, berarti sini XT dikurang dx per dt. Ya, dx per dt. E pangkat T dikurangi A1 kurang A1 habis. Tapi yang ini dikurang A1 dikurang ini, berarti A1 dikurang A1 dikurang B1. Jadi ini menjadi min B1 cos T. Min B1 cos T. B1 kurang B1 habis. Jadi B1 dikurang ini, B1 dikurang ini, jadi B1 tambah A1 kurang B1. Ditambah A1 sin T. Min setengah T, tidak ada temannya, salin. Setengah T dikurang min T, min kali min plus 1T tambah setengah T, 1 setengah T. 1 kurang setengah, setengah. Setelah kita memperoleh XT kurang dx per dt diketahui, dan kita tahu tadi bahwa YT adalah XT kurang dx per dt ditambah T kuadrat. Berarti yang XT kurang dx per dt ditambah T kuadrat. Berarti di sini kita tambah T kuadrat. T kuadrat sama dengan T kuadrat. Ditambah T kuadrat. Berarti ini adalah tambah. Oh, tadi kurang. Nah, kita tahu XT kurang dx per dt tambah T kuadrat adalah YT. Maka waktu kita tambah, ini menghasilkan YT. YT adalah E pangkat T, kurung siku boleh ganti kurung biasa, min B1 cos T tambah A1 sin T
min setengah T tambah T kuadrat tambah 1 dikurang setengah. Min setengah tambah 1 sama dengan 1 kurang setengah, yaitu plus setengah T kuadrat. Karena di atas tidak ada pengurangannya, salin saja. Jadi YT nya bernilai ini. Maka kita dapatlah solusi umum PD. Solusi umum PD-nya adalah XT-nya, kita salin. XT-nya ada yang tadi di atas, yaitu E pangkat T kali A1 cos T tambah B1 sin T kurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Kita salin. FT adalah E pangkat T A1 cos T B1 sin T kurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Sedangkan YT nya baru kita peroleh adalah E pangkat T dikali min B1 cos T tambah A1 sin T kemudian tambah setengah T kuadrat ditambah 1 setengah T ditambah setengah. Inilah solusi umum PD dari sistem persamaan diferensial atau PD semutan.